Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu perusahaan Jasara Harja. Next. Nah, ini merupakan anggota kelompok kami, ada Bunga Pamela, Diana Tasya, Hilary Sitohang, Muhammad Duha, dan Muhammad Rizky Alif. Saya Bunga Pamela. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan. Nah, jadi PT Jasara Harja ini salah satu perusahaan milik negara di bawah naungan BUMN, yang dimana dia bergerak dalam bidang asuransi kegiatan, asuransi kerugian atas kecelakaan lalu lintas, dan memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, jadi sebelum nama Jasara Harja terbentuk ini, pada tahun 1980 namanya adalah Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasara Harja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Jasara Harja ini adalah asuransi di bidang pertanggungan lalu lintas. Next. Nah, berikut adalah visi dan misi dari perusahaan Jasara Harja. Misinya itu menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Dan misinya adalah menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung human capital yang unggul guna menguatkan stakeholders engagement. Next. Jadi, informasi yang kita dapatkan melalui wawancara online dibantu oleh Bapak Triyugara selaku Kepala Divisi Keuangan Perusahaan Jasara Harja. Beliau banyak membantu kami dengan sangat baik dan ramah, serta tentunya banyak mendapat pelajaran dari beliau. Next. Nah, budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini dimulai dari persepsi antar anggota, lalu dideskripsikan bersama dan diterima oleh semuanya, baik penciptanya maupun tenaga kerjanya. Karena dianut bersama, jadi bisa mempengaruhi perilaku serta tindakannya. Sebuah perusahaan yang berhasil menciptakan keunggulan yang kompetitif tersebut karena bergantung pada lingkungan dan budayanya. Dan budaya yang terdapat pada Jasara Harja disebut prime atau prime, yaitu proaktif, ramah, ikhlas, mudah, dan empati. Karena Jasara Harja merupakan perusahaan yang bergerak pada kegiatan sosial di bawah naungan BUMN, dengan adanya santunan ini, jadi setiap anggota bisa merasakan dampak baik, serta membentuk tiap individunya untuk lebih aktif, serta bertanggung jawab. Next. Manajemen di lingkungan global. Jasara Harja merupakan perusahaan yang dibangun sebagai perusahaan negara dan sudah tersebar luas di wilayah Indonesia. Jasara Harja termasuk menganut perspektif parokialisme. Perspektif parokialisme di sini adalah cara pandang, cara menilai budaya tersebut melalui penglihatan dan perspektif itu sendiri. Perusahaan ini berfokus pada pelayanan warga negara, sebagaimana perusahaan ini dapat dikatakan sebagai aset negara. Next. Jasara Harja memiliki sifat monopolistik, yang berarti tidak bersaing secara global. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, Jasara Harja milik negara. Dia hanya berdiri sendiri. Jasara Harja juga tidak semata-mata mencari keuntungan, namun tetap dituntut untuk mencari laba karena keuntungan ini akan diberikan negara dividen. Perusahaan seperti Jasara Harja ini mencari keuntungan dan sosial. Tanggung jawab dan etika organisasi. Jadi di perusahaan itu kan pasti memiliki tanggung jawab sebagai pebisnis, dan perusahaan itu pastinya mempunyai tanggung jawab kewajiban hukum dan ekonomi. Karena Jasara Harja ini merupakan perusahaan yang bergerak pada pelayanan sosial, tentu saja perusahaan ini harus memiliki tenaga kerja yang kompeten serta profesional, terutama di bidang akuntansi. Kemudian prioritas Jasara Harja itu yang pertama mempunyai pelayanan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengakselerasi peningkatan reputasi, mencari inovasi pelayanan pada fungsi frontliner, berintegrasi dengan digital, mengalokasikan aset terencana dan terstruktur, membuat keselarasan antara ekosistem BUMN di bidang perasuransian, seperti asuransi Jiwasraya. Maka dari itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, yakni melihat segala pertimbangan yang ada dengan menggunakan keputusan secara non-linear, yang berarti menggunakan data dan fakta serta perasaan.
Jasa Raja sangat mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang karena sekalinya keputusan itu diambil sudah pasti keputusannya sangat mengikat. Next. Perusahaan ini memiliki kebijakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja baru karena pegawai merupakan sumber daya yang paling penting di setiap perusahaan. Penyeleksian bagi calon pegawai dilakukan dengan maksud untuk mendapat ketegasan tentang kecakapan, kepribadian, kebiasaan, data lain, serta keterangan yang dianggap perlu untuk mendapat tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil. Motivasi karyawan. Lingkungan kerja di perusahaan jasa raja yang mendukung membuat mereka merasa nyaman saat bekerja. Apalagi para karyawannya sangat bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa raja termasuk ke dalam contoh penerapan teori Y oleh McGregor, yaitu pemberian reward atau honor atas kinerjanya yang sudah mereka kerjakan. Dengan itu, karyawan akan merasa termotivasi dan kualitas kerjanya meningkat. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran dari kami. Nah, kesimpulannya ini adalah bisa kita ambil bahwa perusahaan jasa raja ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial di bawah naungan BUMN. Nah, tujuan yang ada di perusahaan ini itu sudah tertulis dan juga sejalan. Begitu juga dengan karyawannya yang bekerja menerapkan sikap perilaku yang proaktif, ramah, ikhlas, dan juga berempati. Nah, perusahaan ini menganut perspektif parokialisme serta merupakan perusahaan yang berdiri secara tidak global. Nah, praktik kerjanya pun dari negara sendiri atau monopolistik. Nah, saran dari kami untuk perusahaan jasa harja yaitu tetap mempertahankan pelayanan serta kinerja yang maksimal untuk kedepannya dan bisa menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam bidang asuransi. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.